Hai kawan-kawan, selamat datang kembali di channel kami Ide Usaha. Ikan cantik dan unik ini pastinya sudah tidak heran lagi jika banyak orang yang mengenalinya. Dengan tubuh yang memiliki hiasan tersendiri hingga membuat mata orang yang melihatnya menjadi terpesona. Sebut saja ikan ini adalah ikan koi. Ikan yang memiliki banyak motif pada tubuhnya ini sangatlah terpopuler pada saat ini. Motif yang sering kita jumpai di Indonesia yakni motif tutul-tutul dan batik. Motif ini menambah tingkatan estetika pada ikan itu sendiri. Ikan ini sangat pandai menyesuaikan diri, sehingga sering mendapat julukan ikan hias yang cepat beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Dikenal sebagai ikan yang bisa terbilang mahal, maka ikan ini dulunya hanya dimiliki oleh para kaisar atau raja-raja. Tidak sembarangan orang yang bisa memiliki ikan koi ini. Ikan koi juga digunakan sebagai lambang kemakmuran Raja Jepang. Karena hal ini, sehingga ikan koi menjadi ikan yang mahal. Untuk sebagian orang, ikan koi ini dipelihara agar memiliki hoki yang bagus di dunia bisnisnya, atau menjadikan patokan keberuntungan seseorang yang mempercayainya. Namun saat ini tidak hanya raja dan kaisar yang memelihara ikan mahal ini. Sudah tidak lazim lagi masyarakat biasa juga ikut serta memeliharanya. Dikarenakan ikan ini harganya sudah tidak semahal pada zaman dulu dan juga sebagai hiasan rumah. Sehingga kerap kali kita jumpai orang-orang yang sudah memeliharanya. Banyak orang-orang yang memeliharanya lewat aquascape atau akuarium. Namun masih banyak juga yang membuatkannya kolam di sekitar halaman rumah. Nah guys, meskipun ikan ini terbilang mudah dalam beradaptasi, tapi ikan ini sangat sensitif dengan perasaan stres. Untuk kalian yang ingin memelihara ikan koi ini, yuk simak tips dan trik memelihara ikan koi secara benar. Eits, tapi sebelum kita lanjut, hamba rasanya kalau kalian belum tekan tombol subscribe-nya dan belum tekan tombol lonceng notifikasinya, karena kami akan memberitahukan kepada kalian tips-tips jitu seputar dunia usaha dalam channel ini setiap harinya. Jadi tunggu apa lagi? Yuk tekan sekarang, gratis loh! Number 1. Perhatikan kualitas air kolam. Kenapa harus kolam yang menjadi urutan pertama dalam langkah ini? Ya, benar, karena kolam adalah tempat yang bisa digunakan ikan koi untuk tetap bisa bertahan hidup. Kebersihan kolam sangatlah penting bagi ikan, terutama air yang berada dalam kolam tersebut. Ikan koi akan merasakan nyaman dan bahagia jika hidup dalam air yang jernih dan bersih. Jadi, untuk mendapatkan air yang jernih dan bersih, kita cukup melakukan pergantian air seminggu sekali. Teknik yang harus digunakan yakni tidak secara langsung menguras air secara total. Namun, air kolam harus dikurangi sedikit demi sedikit agar ikan tetap bisa bernafas dan tidak terkejut dengan perubahan air yang terjadi. Tingkat keasaman pH air yakni 7 sampai dengan 8 dan suhu 25 sampai dengan 27 derajat Celcius. Hal ini harus diperhatikan agar ikan koi memiliki metabolisme yang tinggi. Number 2. Perhatikan asupan vitamin. Wah, bukan hanya manusia saja ya yang membutuhkan asupan vitamin dalam tubuhnya. Tapi ikan koi juga sangat membutuhkan asupan vitamin loh. Selain vitamin yang sangat dibutuhkan, ikan koi juga membutuhkan pakan yang layak untuk perkembangan tubuhnya. Pakan ikan koi di sini terbagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah pakan alami dan yang kedua adalah pakan buatan. Pakan ikan yang alami biasanya terdiri dari sayuran, buah, cacing, udang, dan ulat.
Cacing dan udang di sini berperan untuk memperpanjang umur sang ikan. Sedangkan ulat yakni berguna untuk nutrisi dan protein agar ikan koi tumbuh besar dan sehat. Dan untuk pakan buatan yaitu roti. Makanan yang sangat dilarang untuk dikonsumsi ikan koi adalah jagung dan kedelai. Kedua makanan ini dilarang karena tidak mudah dicerna oleh tubuh ikan. Number 3. Perhatikan kenyamanan ikan dalam kolam. Langkah selanjutnya untuk budidaya ikan koi adalah mengontrol tingkat kenyamanan pada ikan. Bagaimana ya cara untuk mengetahui tentang perasaan yang dialami ikan? Nah, kita tidak perlu pusing memikirkannya. Cukup kita melihat cara ikan berenang dan makan. Jika ikan berenang dengan cepat dan sigap dalam menerima pakan, berarti ikan tersebut dalam kondisi bahagia dan nyaman. Selain itu, pembuatan kolam juga sangat mempengaruhi perasaan sang ikan. Model kolam yang harus dibuat agar ikan merasakan nyaman yakni membuatkannya kolam yang lebar dan disesuaikan dengan jumlah ikan yang akan menghuninya. Lebih baik kolam ikan dibuat lebar agar ikan bisa lebih leluasa untuk bermain. Hal ini juga mempengaruhi pertumbuhan ikan koi itu sendiri. Number 4. Proses pengisian air kolam. Tidak sembarang cara dilakukan untuk pengisian atau pengurasan air kolam ikan koi. Air di sini menjadi faktor yang paling dominan untuk koi karena ikan akan hidup dalam kondisi kolam yang sudah terisi air. Tapi, air yang digunakan dalam hal ini tidak boleh sembarang air. Jika kita menggunakan air sumur atau air sungai, maka air tersebut harus didiamkan terlebih dahulu sebelum diisi oleh ikan. Air didiamkan beberapa saat untuk mengurangi resiko kandungan air yang berbahaya bagi tubuh sang ikan. Air yang dipakai juga tidak boleh terlalu banyak atau tinggi untuk menanggulangi agar ikan tidak loncat dari permukaan kolam tersebut. Number 5. Perhatikan penggunaan filter. Seperti yang dibahas dari awal bahwa ikan koi tidak boleh merasakan stres. Karena hal ini salah satu faktor yang menjadi penghambat untuk pertumbuhan ikan koi. Salah satu penyebab ikan stres adalah air yang keruh. Jadi untuk menghindari air keruh kita sangat dianjurkan untuk memasang filter pada kolam. Tidak lupa juga di dalam dasar kolam juga harus terpasang pipa untuk pembuangan kotoran ikan yang sudah mengendap. Filter yang berada dalam kolam akan menjadi faktor pendukung untuk keberhasilan budidaya ikan koi. Di mana sih tempat yang paling strategis untuk memasang filter air ini? Kita cukup untuk memasangnya pada dasar kolam, namun dipasangkan secara baik dan diperhatikan agar tidak mengganggu kenyamanan ikan. Kenapa harus menggunakan filter? Filter ini sendiri kegunaannya untuk mengurangi tingkat kekeruhan pada air kolam. Karena secara tidak langsung air akan mudah kotor disebabkan oleh sisa makanan dan kotoran yang dibuang oleh ikan koi. Faktor tambahan yang harus diperhatikan dalam budidaya ikan koi yakni penambahan tumbuhan atau tanaman air di dasar kolam. Tujuannya memasang tanaman ini yakni memberikan ruang ikan agar bisa senantiasa bermain dan berteduh. Tanaman yang tumbuh dalam kolam bisa menjadi sumber nutrisi alami untuk ikan, biasanya tanaman alga. Hal ini juga menambah nilai estetika dalam kolam ikan koi tersebut.